Businessman Opinion. Mitra bisnis, kami hadirkan kembali Businessman Opinion. Silahkan bagi Anda yang ingin beropini, kami tunggu di 6339160. Ada golongan masyarakat yang menolak atau ragu-ragu untuk divaksin. Alasannya bermacam-macam, mulai dari keamanan vaksin, bisa impotensi, kematian dini, bertentangan dengan keyakinan atau agamanya, dan kepunahan manusia. Banyak negara lain sudah mulai menerapkan kebijakan yang lebih keras terhadap yang menolak vaksin dengan dibatasi ruang gerak mereka di masyarakat. Seperti dilarang makan di resto atau harus menyertakan hasil tes PCR. Beberapa perusahaan seperti Google dan Facebook juga sudah mewajibkan karyawan yang ingin masuk kantor harus sudah divaksin. Bagaimana saran Anda untuk solusi ini di negara kita? Silakan mitra bisnis hubungi kami di 633-9160, 633-9160. Iya, saya kira banyak dipolitisir. Padahal ini kan saintifik punya ilmu pengetahuan yang bisa ada pembuktiannya. Tapi ya dipolitisir. Di OC-nya segala macam dibandingin ke yang nggak sepadan ya, ditambah-tambahin dengan unsur religius segala macam. Pokoknya intinya mau menjatuhkan pemerintah yang sedang berjalan ini. Itu yang bikin rusak. Kita lihat Amerika sebelumnya kan juga presidennya ngaco ya. Inilah itulah kayak dipolitisir. Taiwan juga kenapa belum dapat vaksinnya karena begitu. Saya kira udah saatnya dikerasin ya. Kalau di ngomongin nggak bisa dengar, dikasih tahu juga nggak mau ngerti, ya udah dikasih sanksi. Kan pemerintah punya kuasa untuk itu. Kita milih dia kan supaya punya hak untuk memaksa satu built-in dengan ketika saat dia dipilih, dilantik, ya udah. Itu memang harus dilakukan. Kalau nggak rusak semua nanti kita muter-muter. Kalau menurut saya ya biarkan dia punya keyakinan masing-masing, karena mungkin dia ada baca di artikel atau dari mana lah hasilnya dia, makanya dia tidak mau divaksin. Jadi ya pemerintah cuma bisa membatasi mereka supaya ruang lingkupnya dia lebih kecil. Kalau untuk memaksa dia untuk supaya sampai dia mau vaksin ya susah juga ya, dia mempunyai keyakinan tersendiri dengan apa yang dia baca atau yang dia dengar. Jadi saya rasa begitu, dia dibatasi aja supaya kalau ke restoran mesti bawa vaksin atau hasil PCR atau apa, itu aja saya rasa. Terima kasih. Iya, kalau menurut saya sih intinya dibiarkan saja yang mau vaksin, yang tidak perlu wajib. Tapi kita kembali pada tujuan vaksin itu sendiri saja. Kalau betul tujuan vaksin itu untuk pencegahan COVID, nah sanksinya atau berikan konfirmasi bahwa kalau terkena COVID tidak akan di-cover gratis oleh pemerintah, tapi berbayar. Nah, konsekuensinya kan kalau kita berharap kalau misalnya kita nggak usah vaksin lah. Tapi kalau resikonya adalah kalau tujuannya tadi kalau benar adalah untuk pencegahan COVID, ya kalau terkena COVID itu resikonya adalah berbayar. Sehingga diharapkan mereka berpikir bahwa kalau mereka terkena COVID, mereka harus mengeluarkan biaya. Itu saja sih. Kalau menurut saya ya, itu kalau solusi untuk negara kita, terutama dari mereka yang menolak vaksin, mau dibilang edukasi atau pendekatan kepada tokoh ulama atau tokoh agama ya biasanya seperti itu, ataupun panutan lokalnya mereka gitu. Kalau mereka mau diajak misalnya pikiran terbuka sih syukur ya. Kadang-kadang kan mereka kan yang menanyatakan bahwa nggak bisa nih, harus begini gitu kan, sesuai. Sekarang dasarnya gini aja, masa haknya diciptakan gitu loh, bahasa dari pihak pemerintah, hak saya diikat, balik lagi hak orang banyak juga lebih hak, jangan jadi juga harus diperhatikan, jangan sampai bahasanya ya tumbuhkan hak antar sesama ini jadi kurang gitu loh. Nah, cuma balik lagi apa yang dilakukan oleh kayak Google, kayak mungkin beberapa perusahaan yang mewajibkan gitu kan, karyawannya harus vaksin gitu loh. Ya kan pilihannya sekarang ada di tangan mereka gitu loh, mau ikut apa enggak gitu kan. Kalau nggak mau silakan, ya sudah
jangan keluar dari rumah, diem aja di dalam rumah, masa beraktivitas kemana-mana, ya kan? Kalau Anda keluar rumah, ya bahasa tangkap aja gitu. Kalau dibilang kok saya nggak dikebiri hak saya, ya hak orang lain juga harus dipentingkan gitu loh. Karena mereka menurut saya yang ekstremis ini yang bahasanya yang nggak mau divaksin gitu loh. Itu menurut saya sih. Iya, saya lihat ya, kita lihat dari sisi dua hal ya. Yang pertama, tentu saudara-saudara kita yang tidak mau divaksin ini harus terus diberi penjelasan. Jadi jangan juga penjelasan itu belum maksimal dari pemerintah, tetapi yang tidak mau divaksin ini seolah-olah menjadi kubu hitam dan putih. Jadi penjelasan itu sendiri harus terus dijalankan, baik dari puskesmas maupun dari satgas-satgas. Nah yang kedua, kita harus lihat bahwa yang tidak divaksin ini juga jangan diblokir hanya karena dianggap langsung kita jump into conclusion bahwa dia tidak mau divaksin karena kemauan. Tapi kan ada juga yang tidak bisa divaksin karena penyakit, misalnya orang yang penderita kanker, jantung, dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini kalau tidak boleh makan, tidak boleh terbang, tidak boleh masuk sana, masuk sini, juga harus diberi solusi lain, misalnya kartu yang mengatakan bahwa dia memang tidak ada surat layak vaksinnya, begitu. Nah, baru yang ketiga, yang supaya masyarakat ini mau divaksin terus, vaksin ini sekarang kan masih belum accessible dengan mudah menurut saya ya, Mbak. Karena pertama dari sisi harus scan barcode. Mungkin kalau kita semua kita nggak bisa anggap semua orang digital literate gitu. Jadi harusnya vaksin ini orang yang punya KTP aja pun datang dan berada di mana-mana. Kalau sekarang juga mesti harus di tempat yang tertentu dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kegagalan satgas atau institusi dalam melakukan sosialisasian terus langsung mengatakan tidak mau vaksin supaya dapat cara mudahnya aja gitu melabel orang tidak mau vaksin, padahal dia sendiri nggak maksimal dalam melaksanakan tugasnya gitu. Itu yang harus dilihat juga. Kalau saya bilang kita tidak perlu beracuan kepada negara lain, dikit-dikit negara lain. Bagaimana vaksin yang anak bangsa sendiri tidak dikedepankan? Ini dikit-dikit kita negara lain. Tenaga manusia, gaji karyawan manusia, gaji kita paling rendah. Nah ini sekarang vaksin lagi. Sekarang kita mau harus divaksin, harus begini. Coba vaksin anak bangsa itu dilakukan terus dong, digalakan terus. Bagaimana supaya vaksin anak bangsa ini bisa berpublik juga. Itu saja, saya cuma jangan diatur-atur lah. Rakyat ini coba disediakan tempat vaksin yang mudah untuk rakyat itu. Kemana kita pergi disediakan. Ini sekarang saya baru dengar kemarin ke mall mesti sudah vaksin. Ini pada waktu masuk mall itu yang belum vaksin, yang punya comorbid, silahkan. Jadi jangan dibatasi lah kehidupan rakyat ini. Kalau mereka enak bergerak semaunya aja, ya kan. Jadi intinya nggak usah kita digiring acuan kita negara orang lain begini, negara orang lain. Coba anak bangsa ini dimajukan juga pendapatnya itu. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Iya, ada beberapa kesan, penyebab dan akibat yang tadi diutarakan secara terperinci kenapa orang tidak mau divaksin. Ya, ini sebenarnya memang pemberian edukasi itu kan bukan hanya diberikan orang per orang dari RT, RW ataupun rohaniawan atau hal-hal lain, semua dari pemerintah yang memberikan edukasi. Cuman kadang-kadang kan terkendala karena tadi keyakinan atau karena takut berita-berita di media sosial yang mengakibatkan ada orang yang lumpuh, matanya tidak melihat, ada yang berpulang kepada Sang Halik karena divaksin, tapi mereka nggak jelaskan itu karena komorbid atau penyakit bawaan atau hal-hal lain. Jadi ini perlu memang pada saat-saat transisi pandemi seperti ini memang tidak mudah menjelaskan secara terperinci. Ada juga desakan-desakan kalau nggak divaksin nggak bisa keluar negeri, harus disertakan dengan tes. Kemudian juga tidak bisa masuk ke mall, tidak bisa mendapatkan sembako dan lain-lain. Itu kan banyak hal-hal yang mengakibatkan orang tertekan gitu loh. Jadi saya kira langkah baik pemerintah pusat ataupun daerah itu memberikan edukasi yang seluas-luasnya. Karena divaksin pun mereka tidak akan bisa memberikan jaminan orang itu tidak akan terkena wabah COVID-19. Mungkin kalaupun kena, dia akan menjadi penyintas COVID-19 yang tidak sedemikian parah terpaparnya dibandingkan yang tidak divaksin. Jadi ini harus dijelaskan saya kira. Jadi keinginan untuk divaksin pun dengan ikhlas dan keikutsertaan mereka pribadi secara spontanitas, bukan dengan didesak-desak ataupun ditekan-tekan,
sehingga mereka ketakutan gitu loh. Jadi dia terhadap vaksin. Saya kira demikian. Untuk vaksin ini memang sedikit gampang-gampang susah ya. Banyak masyarakat memang yang nggak mau vaksin, tapi sih sudah cukup oke lah. Cuman memang perlu edukasi aja sampai ke daerah-daerah, ke dalam-dalam, karena jangankan vaksin, wabah COVID-nya aja masih mereka banyak yang nggak percaya, untungnya menolak vaksin ya. Saya rasa juga bukan di Indonesia aja yang mereka menolak vaksin. Di negara-negara maju kayak sampai Amerika pun aja mereka, bule-bule yang sudah disebutkan maju juga banyak yang menolak vaksin. Ada juga lah bagian dari mereka yang menolak vaksin. Jadi ini gimana pemerintah bisa edukasi, persuasif ke mereka. Jangan buang semua ke daerah. Pemerintah pusatnya juga harus turun. Sekarang PPKM terus nggak bisa lockdown, mainnya PPKM kan sekarang rakyat yang sulit. Jadi gimana supaya cepat ya vaksin. Nah, makanya dari itu vaksinnya itu caranya gimana supaya cepat orang-orang di bawah ikut vaksin. Yang kedua, vaksinnya itu sendiri, karena pada saat awal kan kita pakai Sinovac, tapi begitu wabah Delta India ini masuk, bukannya orangnya itu terpapar lagi aja, tapi banyak yang mati setelah divaksin. Ya ini kita baca dari media ya. Jadi maka dari itu vaksinnya sendiri harus bagus. Ini terakhir pemerintah sudah sangat cepat, gerak cepat masukin Moderna untuk nakes. Nah jangan sampai bocor-bocor. Harusnya masuk Moderna untuk nakes tapi dipakai, dicawe-cawe lagi sama, ya kita tahu lah siapa orang-orang pertama yang dapat Moderna kan lebih bagus, vaksin bagus Pfizer. Tapi ya udahlah, bisa milih apa. Kita dapatnya AstraZeneca malah lebih bagus. Dia dapatnya Sinovac, ya sudah mau gimana. Tapi ini kalau sudah datang Moderna, jangan lagi diambil lagi sama mereka, langsung harus kasih ke nakes, jangan diambil lagi untuk ini karena kita kan negara ini, kita pengambil kebijakan. Jangan, nakes ini yang ada di depan, nggak ada di depan, kasih mereka dulu. Nah ini setelah Moderna datang, kalau bisa pemerintah langsung datangkan lagi Pfizer ataupun vaksin-vaksin yang lebih bagus. Jadi orang-orang yang sudah mau divaksin dulu itu bisa kebal dulu imunitasnya. Herd immunity itu sebagian sudah dibangun dulu. Jangan kita sudah yang mau disuntik bisa bikin herd immunity tapi vaksinnya itu maksudnya tidak optimal, sayang jadinya kerja 2 kali kita gitu. Itu aja. Jelaskan secara detail banyak penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan orang untuk melakukan vaksinasi secara fobia ya, takut. Seperti di media sosial ada yang sampai meninggal, ada yang penyakit lumpuh, walaupun itu kadarnya tidak banyak, tapi itu kan bisa menimbulkan rasa ketakutan atau fobia yang cukup luar biasa bagi penduduk Indonesia, terutama pengguna jasa media sosial. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Memang vaksinasi sebetulnya tidak akan bisa memberikan kekuatan herd immunity, kekebalan tubuh secara maksimal. Ada orang yang sudah melakukan vaksinasi 1 atau 2 kali masih tetap menjadi penyintas COVID-19 atau terkena COVID-19. Jadi ini perlu kearifan lokal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing memberikan edukasi yang baik sampai sejauh mana tetap kalaupun vaksinasi itu diberikan dan sampai ada orang yang menjadi penyintas COVID atau terkena COVID, itu tidak akan terpapar seperti mereka tidak melakukan vaksinasi. Jadi ini juga merupakan tugas dari vaksinator yang telah diberikan pemerintah sebagai stakeholder untuk memberikan penjelasan, karena edukasi ini cukup penting. Seberapa pun banyaknya edukasi, kadang-kadang mereka mempunyai umpan balik yang kurang respect ya, karena mereka tidak mengetahui pentingnya kadar dari vaksinasi, baik dari jenis Sinovac, AstraZeneca, terutama AstraZeneca yang sering ditayangkan di media sosial karena sering menimbulkan pembekuan darah. Jadi ini juga merupakan salah satu fobia di tengah-tengah masyarakat. Nah ini untuk itu penyuluhan dari nakes atau tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi yang baik agar mereka bisa mengerti secara jelas pentingnya vaksinasi itu. Saya kira demikian. Pemerintah jalankan saja, ya jangan sampai udah buang-buang duit buat vaksin, udah berlama-lama lockdown, ya. Tetapi hasilnya nggak optimal gara-gara ada sebagian orang yang tidak mau divaksin. Jadi pemerintah juga harus lebih tegas dengan orang-orang yang tidak mau vaksin. Kalau di Amerika mungkin yang tidak mau vaksin dikasih uang supaya dia mau divaksin.
Kalau di Filipina mungkin dengan ancaman dari negara, dengan orang-orang yang tidak mau divaksin. Jadi sebetulnya bisa ambil beberapa keputusan dari situ ya menurut saya. Yang penting bahwa jangan sampai percuma gitu aja negara berlakukan kebijakan ini itu gara-gara segelintir orang ini tidak berhasil. Terima kasih. Begini, dari minggu ke minggu kita selalu berbicara tentang vaksin. Sebetulnya intinya kalau pemerintah kan sudah punya aparat dari semua pemerintahan sampai ke RT. Kenapa tidak dipergunakan saja dari mulai tingkat RT, RW itu untuk vaksin? Karena RT, RW lah yang mengerti warganya sudah divaksin atau belum, di data. Nah, kalau ingin membantu mempercepat 1 juta vaksin menurut Jokowi, kita kan punya pemerintahan di antaranya kementerian-kementerian. Didahulukan saja kementerian-kementerian, nanti sisanya itu diambil daripada organisasi-organisasi lain yang ada di masyarakat. Jadi kita tuh nggak usah bingung, rakyat mau vaksin mau nggak itu, tinggal tergantung daripada petugas-petugasnya. Tegas-tegas saja, kalau perlu jemput bola, datengin, gitu loh. Ini selalu yang dibicarakan, yang nggak mau vaksin lah, yang vaksin lah, harus sekian lah. Ini sekarang satu kelurahan aja sudah jelas. Satu kelurahan berapa puluh kakak. Satu kakak itu berapa, satu rumah itu berapa kakak. Kan sudah jelas kelihatan itu. Kenapa jadi bingung? Kalau saya berpikir begitu ya. Baik, terima kasih dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.